Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Rahman Algani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cloud computing. Nah, jadi apa sih cloud computing itu? Jadi cloud computing itu merupakan istilah dari cloud, diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Nah, definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna cloud. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Model atau jenis layanan dari cloud computing. Jenis layanan cloud computing atau model ini ada beberapa yang utama, ada 3, yaitu dikenal sebagai IaaS, PaaS, dan SaaS. Di sini di sebelah kanan kita bisa melihat itu ada sebuah piramid mengenai SaaS, PaaS, dan IaaS. Nah, apa sih ketiga jenis itu? Lanjut. Jadi, jenis yang pertama yaitu adalah IaaS atau bisa lebih dikenal dengan Infrastructure as a Service. Jenis layanan cloud computing Infrastructure as a Service atau yang biasa disebut IaaS terdiri atas blok-blok dasar untuk cloud IT. Umumnya, IaaS menyediakan akses ke fitur-fitur jaringan, komputer virtual, maupun hardware khusus, dan ruang penyimpanan data. Dengan IaaS, Anda bisa secara fleksibel mengatur resource IT. Nah, IaaS ini, resource IT-nya paling mirip dengan yang biasa ditemui oleh para developer dan orang lain di departemen IT. Jenis layanan kedua dari cloud computing adalah Platform as a Service. Nah, dengan model layanan cloud computing Platform as a Service atau PaaS, Anda dapat fokus pada deployment atau manajemen aplikasi. Tidak perlu memanage infrastruktur seperti hardware dan sistem operasi. Nah, lewat model layanan cloud computing ini, Anda bisa lebih efisien lagi karena tidak perlu mengkhawatirkan pengadaan resource, perencanaan kapasitas, dan juga software maintenance. Selanjutnya yang ketiga itu ada Software as a Service. Nah, jenis layanan cloud computing yang ketiga itu Software as a Service atau bisa disebut SaaS. Itu adalah bentuk layanan cloud computing yang lengkap, dijalankan dan diatur oleh service provider. Nah, lewat SaaS, Anda tidak perlu mikirin bagaimana cara SaaS ini dikelola atau bagaimana cara infrastrukturnya diatur. Yang perlu kita lakukan hanya mengetahui cara menggunakan software tersebut. Nah, untuk mengetahui layanan cloud computing yang SaaS ini lebih dalam, saya sudah membuat beberapa penjelasannya. Di sini Software as Service atau yang disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem serta perangkat keras karena berada pada server dengan basis cloud. Contohnya ada Google Drive. Nah, Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaharuan sistem. Nah, untuk mengakses dan menggunakan SaaS, yang kita butuhkan itu hanyalah internet. Penyedia layanan juga sudah menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, sehingga kita sebagai pengguna bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya investasi atau membeli lisensi yang harganya tidak murah atau bisa dibilang mahal. Nah, apa aja sih aplikasi SaaS? Berkat perkembangan teknologinya semakin maju dan pesat, beberapa perusahaan memanfaatkan celah yang ada, yaitu bisnis SaaS. Bisnis SaaS
SAS adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perusahaan dengan memanfaatkan SAS pada umumnya. Produk dari bisnis SAS dapat dilakukan secara online, baik menggunakan medium aplikasi atau perambat. Di Indonesia sendiri itu tidak sedikit perusahaan startup digital yang mengembangkan produk SAS. Berikut ini daftar startup Indonesia yang menggunakan aplikasi SAS. Yang pertama, kita mempunyai Jubelio. Nah, belakangan ini bisnis online kan kian marak ya di masyarakat seiring dengan industri e-commerce yang kian meroket. Salah satu tool berbasis cloud yang menyediakan layanan manajemen pesanan pembeli dari berbagai situs marketplace, yaitu Jubelio. Nah, tidak hanya bisnis online saja, pemilik toko offline juga bisa menggunakan aplikasi karena memadukan data transaksi bisnis online dan offline secara otomatis. Nah, itu di aplikasi Jubelio. Dan selanjutnya ada akuntansi online. Nah, sesuai dengan namanya, jadi aplikasi ini menyediakan layanan sistem akuntansi virtual yang tidak hanya menyediakan layanan penghitungan saja, namun mendukung konsultasi pendampingan juga. Startup yang digagas bersama PT Zahir International ini memfasilitasi 3 bidang, yaitu pembuatan SOP bisnis, dan sistem akuntansi perkantoran, dan lagi ada konsultasi bisnis, serta jasa pembuatan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada Quintal. Nah, Quintal ini merupakan layanan untuk menunjang kebutuhan administratif sekolah, yaitu LMS atau bisa disebut Learning Management System, dan sistem informasi administratif sekolah. Nah, Quintal ini juga menyediakan layanan belajar online yang membantu guru untuk mengunggah kegiatan ujian dan juga bahan ajar. Nah, sistem Quintal ini juga didesain untuk memudahkan orang tua siswa dalam memantau perkembangan anak di sekolah. Ya, jadi hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.